nih buat Tante Siska. Duh, apa nih pertanyaannya? Pertanyaan pertama, sebutin hal yang Tante Siska nggak suka dari Tante Siska. Aduh, saya yang nggak suka dari saya. Mm-mm. Saya tuh kurang pede depan kamera. Itu tuh bener-bener banget gitu. Jadi itu satu aja cukup. Perlu dijelasin nggak? Itu aja. Perlu. Maksudnya perlu dijelasin Alasannya? Mungkin karena pipinya pipinya bulat. Berarti Tante podcast selama ini berhadapan sama kamera bener-bener memicu banget Tante buat belajar percaya diri ya? Banget. Sebenarnya bukan nggak percaya diri ya, tapi ngerasa aduh gimana ya, ngerasa masih belum pede gitu, masih. Kalau mungkin di luar kamera sih masih ya berani lah ya gitu, tapi kalau depan kamera kok kayaknya duh gimana ya. Mungkin perjalanan setahun Soul Moms banyak membantu untuk jadi lebih percaya diri, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Oke, berhubungan dengan depan kamera nih Tante, kenapa terpikirkan dari Tante untuk bergabung dengan Soul Moms? Dan apa ide awalnya nih Tante mau muncul sama Soul Moms ini Tante? Sebenarnya berawal dari kita nongkrong bareng. Jadi waktu itu saya sempat mengungkapkan, duh kita ngapain ya, bikin sesuatu yuk gitu. Sebenarnya memang terlepas dari siapa yang mencetuskan, tapi seingat saya salah satu yang mencetuskan karena di luar ini kan saya juga ada bisnis yang saya jalankan gitu. Gimana ya? Sebenarnya dunia sosial media online itu kan sebenarnya sekarang lagi hype banget. Nah mungkin Tante ini angkatan yang punya kemauan besar tapi nggak punya rasa percaya diri yang tinggi untuk tampil sendiri. Nah akhirnya pas ngobrol, gimana ya gitu, mau nggak? Iya mau. Nah kebetulan kita bertiga itu kan punya latar belakang yang berbeda. Bukan latar belakang ya, maksudnya punya basic yang berbeda, background yang berbeda. Sebenarnya sama-sama ibu dari anak-anak yang kita seangkatan kan di zaman TK gitu. Nah ngobrol ternyata nyambung. Sebenarnya selama ini kita sering ketemu juga nggak pernah ngebahas ini, dan waktu itu kita kebetulan cuma bertiga ngebahas lebih deep lagi. Ternyata gayung bersambut gitu, dan satunya oke, Bu Gema oke, Tante Eka oke, ya udah akhirnya jalan. Nah, berarti awalnya tuh dari ketidaksengajaan dan kayak ngobrol-ngobrol biasa aja Tante terbuat dari Soul Moms itu. Yes. Nah, terus Tante selama Soul Moms udah berjalan ini, ada nggak unek-unek Tante sama teman-teman yang lain? Sebenarnya nggak ada banget gitu happy. Justru nambah gairah hidup karena kan punya jadwal rutin, harus syuting, harus ketemu, terus udah gitu juga punya jadwal harus jadwal piket untuk upload sosial media gitu. Jadi sebenarnya jadi menambah warna dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Menurut Tante, orang-orang dari anggota Soul Moms itu gimana aja sih Tante? Dari Tante Eka, dari Tante Gema, menurut Tante itu orang-orang Tante seperti apa? Jadi semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang dirasakan sih di sini kita banyak toleransi, akhirnya mengerti satu dengan yang lainnya gitu. Walaupun nggak terlalu banyak yang harus diadaptasi karena kan kita udah kenal sekian lama gitu. Paling ada yang satunya bawel jadwal gitu, yang satunya juga lempeng gitu, yang satunya cuek gitu. Jadi menyatukan tiga pikiran ini, dan alhamdulillah menurut saya sih sampai saat ini so far masih baik-baik saja. Amin. Semoga kedepannya juga kayak gini terus ya Tante. Amin, itu yang diinginkan. Amin, gitu. Amin. Nah, dari episode-episode yang udah banyak nih Tante dari Soul Moms, apa nih episode yang paling berkesan buat Tante? Dari episode mana? Banyak sih ya, tapi yang paling berkesan ya pada saat kita syuting, di tengah syuting sebenarnya itu kita jadi kayak lupa kamera. Kita itu bisa debat yang bukan debat ya, pendapatnya si A. Jadi kan kalau pendapat apalagi tentang kehidupan ini kan sebenarnya tidak ada yang benar atau yang salah gitu. Cuma pendapat saya begini, pendapatnya Gema begitu, pendapatnya Eka begini. Jadi kita debat
seolah-olah kita tuh lupa kita di depan kamera. Itu yang paling seru. Tapi pernah baper gak tante setelah udah gak ada kamera kayak aduh tadi kesel banget nih sama tante Enggak, ini? alhamdulillahnya enggak, karena setelah itu pasti kita kan suka setelah syuting tuh kita pergi makan atau apa. Ih tadi gue sebel banget deh gini-gini. Jadi langsung diungkapin. Itulah mungkin serunya pertemanan yang udah enggak tanda kutip no drama ya. Jadi kita memang apa ngalir aja apa adanya. Di ulang tahun yang ke-1 ini, apa harapan tante buat Soulmoms ke depannya, Tan? Harapannya semoga Soulmom masih terus makin membaik, kitanya makin dapat memberikan insight buat teman-teman di luar moms di luar sana gitu. Kita di sini bukan sekedar kita bukan orang-orang yang pintar, kita hanya menjalankannya dari pengalaman hidup. Ya mungkin ya kita terus belajar dari banyaknya informasi yang kita dapat. Nah, saya berharap kedepannya Soulmom menjadi lebih maju, Amin. lebih banyak yang nonton dan intinya sih bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Karena banyak kita ngerasa kadang-kadang diri kita tuh ngerasa kita sendiri. Kita ngerasa duh kayaknya yang punya masalah itu gue aja gitu. Padahal kan sebenarnya di luar sana lebih banyak. Mungkin ada. Jadi pada saat kemarin beberapa pertanyaan dari kolom komentar gitu, mereka akhirnya curhat. Sebenarnya mungkin mereka nggak butuh jawaban gitu. Tapi mereka tuh pengen ngeluarin unek-unek aja gitu. Terus kita jawab aja, memberi semangat lah intinya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak tante kalau nanti si Soulmoms ini udah ditonton sama berjuta-juta orang ke depannya? Apa ya? Semoga lebih bisa cerita-cerita tante itu jadi kesan buat mereka. Ya mungkin itu benar. Semoga cerita-cerita kita bisa membawa dampak atau membawa perubahan buat teman-teman di luar sana. Oke. Di hari spesial ini mungkin cuma sekian ya tante pertanyaan-pertanyaan buat tante Siska. Aduh, segini juga deg-degan banget Easy kan pertanyaan Aduh, tante? easy tapi kayak beban ya. Oke. Makasih banyak tante Siska. Makasih banyak.